pemirsa, jadi bagaimana para Garuda Muda bisa tampil ngotot dan penuh percaya diri nanti? Kemudian seperti apa sih keseharian mereka di tengah-tengah anggota keluarga? Kita akan ngobrol pagi ini secara virtual. Sudah ada Ibu Farida Mariana, ibunda dari Evandra Florasta, pemain timnas U17. Nah, kita langsung sapa ya. Selamat pagi. Farida, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Ibu Farida ya. Selamat ya Bu ya. Evan dan kawan-kawan sudah berhasil melaju ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17 November nanti. Gimana perasaannya sekarang Bu Farida? Iya, terima kasih. Perasaan saya sebagai Ibunda Evandra, saya sangat bersyukur dan saya sangat berbangga Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah atas pencapaian ini, dan saya percaya tidak mungkin ada campur tangan dari Tuhan sampai Evan bisa seperti ini. Dan saya sangat bersyukur dan bangga. Bersyukur dan bangga ya Ibu ya. Ibu, tapi kalau boleh diceritakan, memang Evandra ini sudah menunjukkan minatnya pada dunia sepak bola sejak kecil atau seperti apa sih Bu? Iya, Evandra berminat sepak bola dari kecil. Dari umur 2 tahun dia suka main bola. Itu akhirnya diikutkan kursus kah misalnya, atau pada saat sekolah ikut ekstrakurikuler sepak bola misalnya, atau gimana biar kemampuan dan keinginan sepak bola tuh terus terasah Bu? Oh tidak, Evandra dilatih sama ayahnya sendiri. Jadi dari kecil kelihatan bakatnya untuk main bola itu langsung diajarin sama ayahnya sendiri, teorinya di rumah kayak passing, kontrol gitu. Baru umur 7 tahun itu kita nyarikan SSB buat dia, sekolah bola. Sampai sekarang masih sering latihan bersama ayah di rumah, atau ada momen mungkin waktu lagi pulang ke rumah latihan bareng gitu Bu? Sampai detik ini kalau pulang ke rumah pasti selalu latihan setiap hari. Jadi setiap ada event-event kemarin waktu gabung U20 pasti ada evaluasi dari ayahnya. Jadi setiap dia pulang dikasih tahu, bukan kesalahan sih sebenarnya, untuk membenahi apa yang kurang. Jadi setiap ada event ada evaluasi, setiap pulang dipraktekkan di lapangan untuk membenahi apa yang kurang dari Evandra, seperti itu. Oke, karena kita dengar, kita juga baca katanya sebelum makan pegang bola, sebelum tidur pegang bola. Kalau saya dengar seperti itu ya Bu, kata sang bapak ya. Dari kecil sampai sekarang. Dari kecil. Memang seperti itu budayanya Bu Farida. Jadi sebelum bertanding video call dulu nggak Evandra minta doa restu atau apa? Dan sebelum pertandingan nanti malam ini sudah sempat video call belum sama Evan? Setiap event apapun, Evandra itu sebelum berangkat ke stadion pasti dia telepon dan video call minta doa kepada saya sama ayahnya. Dan setiap selesai pertandingan dia pasti telepon saya menceritakan jalannya pertandingan, perasaan-perasaan dia, harapan dia. Dia selalu bercerita seperti itu. Karena setiap selesai pertandingan saya nggak pernah tidur, jadi nunggu telepon dari dia. Oke, jadi selalu cerita ya Ibu ya. Ibu boleh dong diceritakan satu mungkin apa yang disampaikan Evandra yang menarik, yang berkesan untuk Ibu, dan diceritakan dari telepon gitu. Iya. Yang paling berkesan waktu melawan Korea kemarin, dia sempat bercerita kalau dia beban mental untuk menendang penalti itu. Jadi dia ngomong, saya gredek mah, kata dia gitu, gredek untuk nendang itu. Jadi beban mental buat saya di menit-menit terakhir. Saya sebenarnya nggak berani nendang, saya kasihkan ke teman-teman, tapi teman-teman nggak ada yang mau. Akhirnya saya tendang ke tepis, dan saya alhamdulillah masih bisa bola rebound itu saya tendang lagi. Alhamdulillah gol mah, berkat doa mama, terima kasih, seperti itu. Kemarin yang paling berkesan cerita yang sama Korea itu. Wow. Itu ada deg-degannya, ada pressure-nya ya. Tapi nggak cuma Evandra kayaknya yang deg-degan ya. Saya juga Ibu. Semua. Kemarin yang nonton Se-Indonesia. semua gregetan. Se-Indonesia Ibu yang gregetan kayaknya. Tapi untungnya kita gol dan bisa membawa ke babak berikutnya. Tapi Ibu tadi sempat ditayangkan itu ada beberapa medali begitu ya. Itu berentet Ibu, banyak banget itu medalinya. Boleh diceritain itu prestasi-prestasinya Evandra tuh apa aja Ibu? Aduh,
banyak sekali dari kecil, dari usia 7 tahun dia sudah pemain terbaik, best player, terus pencetak gol terbanyak. Itu kayaknya kalau diceritakan banyak sekali itu. Oke, sampai Iya. berentetan ya. Bu Farida, ini kan Bapak prajurit militer ya, masih aktif sampai sekarang. Sementara Iya, benar. Evandra memilih jalan hidup untuk menjadi atlet. Jadi gimana, apakah ada diskusi yang dibangun karena mungkin ada mindset bahwa untuk menjadi atlet masa depannya mungkin belum seperti yang sudah ada kepastian seperti menjadi prajurit begitu. Apa diskusi yang dilakukan bersama Evandra soal masa depannya? Kalau kita sebagai orang tua membebaskan anak untuk memilih jalan hidupnya, apa cita-citanya. Kita nggak memaksa apapun. Kamu harus jadi seperti ini, kamu harus jadi seperti itu, tidak. Kita selalu membebaskan kamu jadi cita-cita kamu apa, pengen jadi pemain bola atau apa, kita orang tua tinggal support aja. Jadi apapun pilihan kamu itu, kamu harus bisa bertanggungjawabkan. Dan saya bilang kita orang tua tinggal support, apalagi mama cuma bisa mendoakan semoga pilihanmu itu kalau bisa membawa rezeki dan bisa membawa kamu ke masa depan yang lebih baik dan bisa membanggakan keluarga khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya. Oke, amin. Ibu, ini kan satu lagi Bu, ini kan sebentar lagi kita mau lihat ya Indonesia akan versus Afghanistan nanti. Jadi apa mungkin pesan yang mau Ibu sampaikan dan juga bisa didengarkan tidak hanya oleh Evandra saja nanti dari telepon tapi juga oleh teman-teman dan supporter nanti? Pesan saya tetap sama seperti pertandingan yang kemarin-kemarin, tetap fokus, main tenang, jangan meremehkan lawan, tetap konsentrasi. Semoga diberikan hasil yang terbaik dan saya selalu berpesan, berjuanglah dengan segenap jiwa dan ragamu demi bangsa dan negaramu. Kamu Gitu harus ya. terus semangat dan jangan pernah berpuas diri dan jangan sampai kamu sombong atau tinggi hati. Tetap rendah diri dan jangan sampai kamu star syndrome. Itu pesan saya terhadap Evan. Harus rendah hati ya Ibu ya, walaupun memang sudah banyak kegemilangan yang ditunjukkan oleh Evandra di sana, tapi kita doakan semoga nanti timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik, Evandra juga memberikan yang terbaik. Kita nonton bareng ya Ibu ya nanti ya. Pasti di sana juga pada nonton bareng. Sekali lagi Ibu Farida terima kasih atas waktunya sudah cerita-cerita bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sehat selalu Ibu Farida, luar biasa ya. Selain berprestasi ternyata juga ini berkat doa Ibu. Betul, Itu tuh doa kayak ayah jarang juga, loh, doa karena ayah ayahnya juga juga. selalu support ternyata selama Ya. ini pemirsa. Itulah pentingnya dukungan keluarga.